若非亲眼看见，万万不敢相信眼前这一幕。村民们为了迎接新年，准备杀年猪，万万没想到，在人们追赶猪的时候，这猪明白了村民的意图，居然施展出惊人的操作，眨眼间就爬上了树。一直以来都有男人靠得住，猪都能上树的说法，这回算是真真切切的瞧见了。如此看来，男人还是靠得住的。这奇妙至极的一幕，直接把我惊讶的目瞪口呆，着实令我大开眼。Naik ke langit pun dimulai. Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit pertama, dan Jibril meminta dibukakan pintu. Maka dikatakan kepadanya, "Siapa engkau?" Dia menjawab, "Jibril." Dikatakan lagi, "Siapa yang bersamamu?" Dia menjawab, "Muhammad." Dikatakan, "Apakah dia telah diutus?" Dia menjawab, "Dia telah diutus." Maka dibukakan bagi kami pintu langit, dan saya bertemu dengan Adam. Beliau menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian kami naik ke langit kedua. Lalu Jibril alaihissalam meminta dibukakan pintu. Maka dikatakan kepadanya, "Siapa engkau?" Dia menjawab, "Jibril." Dikatakan lagi, "Siapa yang bersamamu?" Dia menjawab, "Muhammad." Dikatakan, "Apakah dia telah diutus?" Dia menjawab, "Dia telah diutus." Maka dibukakan bagi kami pintu langit kedua, dan saya bertemu dengan Nabi Isa bin Maryam dan Yahya bin Zakaria salawatullahi alaihima. Beliau berdua menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Allah mewajibkan kepadaku 50 salat sehari semalam. Kemudian saya turun menemui Musa alaihissalam. Lalu dia bertanya, "Apa yang diwajibkan Tuhanmu atas umatmu?" Saya menjawab, 50 salat. Dia berkata, "Kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan, karena sesungguhnya umatmu tidak akan mampu mengerjakannya. Sesungguhnya saya telah menguji dan mencoba Bani Israel." Beliau bersabda, maka saya pun kembali pada Tuhanku seraya berkata, "Wahai Tuhanku, ringankanlah untuk umatku." Maka dikurangi dariku 5 salat. Kemudian saya kembali kepada Musa dan berkata, "Allah mengurangi untukku 5 salat." Dia berkata, "Sesungguhnya umatmu tidak akan mampu mengerjakannya. Maka kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan." Maka terus menerus saya pulang balik antara Tuhanku tabaraka wa ta'ala dan Musa alaihissalam, sampai pada akhirnya Allah berfirman, "Wahai Muhammad, sesungguhnya ini adalah 5 salat sehari semalam. Setiap salat pahalanya 10, maka semuanya 50 salat. Barang siapa yang meniatkan kejelekan lalu tidak mengerjakannya, maka tidak ditulis dosa baginya sedikit pun. Jika dia mengerjakannya, maka ditulis baginya 1 kejelekan." Kemudian saya turun sampai saya bertemu dengan Musa alaihissalam, seraya aku ceritakan hal ini kepadanya. Dia berkata, "Kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan." Maka saya pun berkata, "Sungguh saya telah kembali kepada Tuhanku sampai saya pun malu kepadanya." Hadis riwayat Muslim. Dikisahkan dalam sebuah riwayat bahwa setelah peristiwa Isra Mi'raj, orang-orang musyrikin datang menemui Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Mereka mengatakan, "Lihatlah apa yang telah diucapkan temanmu, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Abu Bakar berkata, "Apa yang beliau ucapkan?"
Orang-orang musyrik berkata, dia menyangka bahwasanya dia telah pergi ke Baitul Maqdis dan kemudian dinaikkan ke langit, dan peristiwa tersebut hanya berlangsung 1 malam. Abu Bakar berkata, jika memang beliau yang mengucapkan, maka sungguh berita tersebut benar sesuai yang beliau ucapkan, karena sesungguhnya beliau adalah orang yang jujur. Orang-orang musyrik kembali bertanya, mengapa demikian? Abu Bakar menjawab, aku membenarkan seandainya berita tersebut lebih dari yang kalian kabarkan. Aku membenarkan berita langit yang turun kepada beliau. Bagaimana mungkin aku tidak membenarkan beliau tentang perjalanan ke Baitul Maqdis ini? Hadis diriwayatkan oleh Imam Hakim Al-Mustadrak dari Aisyah radhiyallahu anha. Perhatikan bagaimana sikap Abu Bakar radhiyallahu anhu terhadap berita yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau langsung membenarkan dan mempercayai berita tersebut. Beliau tidak banyak bertanya, meskipun peristiwa tersebut mustahil dilakukan dengan teknologi pada saat itu. Begitu pula sampai akhir zaman ini, belum ada teknologi yang mampu menandingi peristiwa maha dahsyat tersebut. Hendaknya kita meneladani sifat para sahabat radhiyallahu anhum terhadap berita dari Allah dan Rasul-Nya. Semoga kita semakin kuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebenarnya Isra Mi'raj itu ceritanya gimana sih? Yang kita peringati itu apa sih? Peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi pada bulan Rajab tahun 621 Masehi. Tahun Hijriahnya belum ada, masih tahun 0. Karena Isra Mi'raj terjadi kira-kira setahun sebelum Nabi hijrah. Yang mana itu sudah masuk di tahun 10 kenabian. Tahun ke-10 Nabi jadi Nabi. Di Quran, kisah ini diabadikan di surat Al-Isra ayat 1 yang bunyi potongan ayatnya, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu. Maha suci Allah yang telah mengisrokan, memperjalankan Nabi di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkati. Isra itu artinya perjalanan Nabi dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem. Sementara itu Mi'raj itu artinya perjalanan lanjutan dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh. Langit ketujuh sebutannya adalah Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha secara bahasa artinya pohon yang ada di langit paling atas ya. Sidr itu sejenis pohon. Nabi Muhammad melakukan perjalanan ke langit ketujuh, berangkat dari Mekah menuju langit ketujuh via Yerusalem, hanya memakan waktu kurang dari semalam. Ngomong-ngomong, jarak dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa itu 1462 km. Jauh banget tuh. Dari Pandeglang ke Banyuwangi, ujung ke ujung Pulau Jawa, itu aja cuma 1100 km. Nabi bisa cepet banget travelingnya, soalnya beliau naik buruk, seekor hewan yang mirip keledai, tapi bisa ngebut, bisa terbang. Nabi juga jalannya sendirian nih, sama malaikat sih. Maksudnya nggak ditemenin manusia lain. Dan perjalanan Isra Mi'raj ini nggak ada saksinya. Sebagai tambahan konteks, waktu itu Nabi juga nggak punya istri ya saat itu. Khadijah belum lama meninggal. Selain sedang berduka karena istrinya belum lama meninggal, di tahun yang sama Abu Thalib, paman kesayangan Nabi, juga belum lama meninggal. Sahabat Indonesia, mari kita lihat video Kumaila Hakimah berikut ini yang dengan gamblang menjelaskan tentang Isra Mi'raj. Memang sih beberapa video Kumaila Hakimah itu mengkritik tajam umat Islam. Bahkan terkadang ada yang berpikir bahwa dia hanya mengkritik Islam, seolah bahwa dia intinya adalah pembenci Islam. Tetapi saya tidak berada di ranah itu. Saya sering menonton videonya karena terkadang ada informasi-informasi baru yang kita dapatkan dari sana. Dan dalam video ini Kumaila Hakimah tidak mengkritik Isra Mi'raj itu, tetapi dia menjelaskannya secara datar. Seperti apa video selengkapnya? Mari kita lihat berikut ini. Halo, ketemu lagi sama aku Mela di Forbidden Questions, tempat kita mengeksplor pertanyaan tentang budaya dan agama. Episode kali ini aku pengen cerita peristiwa Isra Mi'raj nih. Detail cerita perjalanan Isra Mi'raj itu ada di riwayat-riwayat Nabi. Kalau di Quran cuma satu ayat itu tadi, Al-Isra ayat 1 tadi. Kisah yang panjangnya ada di Sahih Bukhari, kitab permulaan penciptaan makhluk,
bab tentang malaikat, dan ada juga di hadis Sahih Muslim nomor 234 kitab iman bab Isra. Kalau di syarahnya, di syarah Muslim ada di nomor 162. Nah itu panjang banget, jadi kalau ditaruh di layar riwayatnya kepanjangan dan kelamaan juga nih aku bacanya, nanti kalau aku tampilin di layar bakalan kepenuhan. Jadi kalau mau cek sumber langsung bisa buka Sahih Muslim dan Sahih Bukhari ya. Aku ceritain singkatnya aja nih. Meskipun kita merayakan Isra Mi'raj tiap tanggal 27 Rajab, sebenarnya tanggal peristiwa Isra Mi'raj tuh nggak tahu kapan pastinya. Tapi yang jelas bulan Rajab. Jadi cerita gini, pada suatu malam di bulan Rajab, Nabi lagi ada di sisi Ka'bah nih, lagi dalam keadaan antara tidur dan sadar. Kemudian beliau disamperin sama dua laki-laki bawa baskom yang terbuat dari emas, isinya iman dan hikmah. Hikmah itu pengetahuan dan kebijaksanaan ya. Terus seorang itu belah badan Nabi dari dada ke perut, isi perutnya dicuci pakai air zam-zam, terus badan Nabi diisi dengan iman dan hikmah. Nggak tahu bentuknya gimana tuh iman dan hikmah. Karena yang kita tahu kan iman dan kebijaksanaan itu abstrak ya, bukan benda konkret. Habis itu beliau